Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan hidup kita pagi ini untuk kita menikmati berkat Tuhan dilimpahkan dalam ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming, siapkan pagi ini supaya apa yang kita akan lakukan bersama-sama sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bahkan Allah yang telah mati, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya bagi kami semua. Kiranya turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi memperingati hari sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 mengatakan, sebab jika darah domba jantan
dan darah lembu jantan dan dipercikkan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka yang disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari semua perjanjian yang baru, suatu mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita dan kita berikan pujian. Ku
pemirsa yang mengikuti ibadah ini, urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami percaya ada satu hal yang luar biasa, ada satu hal yang indah ketika kami bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Kami tidak izinkan satu kuasa gelap pun untuk ikut ambil bagian. Darah Yesus sudah menguduskan, menyucikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan jam renungan firman ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam pimpinan anugerah. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memperingati hari sengsara Tuhan Yesus dan kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, baik yang di rumah, yang mengikuti streaming, demikian juga yang ada di tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapatkan satu tema, yaitu jangan tinggalkan aku. Ayat bacaan kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal 22. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat selanjutnya sebagai satu dasar firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh, tidak ada dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perpisahan adalah suatu hal yang menyakitkan. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang ingin dipisahkan. Walaupun kadangkala perpisahan tidak bisa dihindari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat bacaan kita pagi hari ini, ketika Daud mengalami sengsara, ketika Daud mengalami kesulitan, ketika Daud mengalami kesusahan yang dahsyat yang begitu besar, dia merasakan seorang diri. Dia merasakan Allahnya meninggalkan dia. Sampai dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi saya katakan ada kalanya perpisahan itu terjadi, saudaraku. Disadari tidak disadari, mau tidak mau, suka tidak suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan. Apa yang diserukan Daud ini juga dialami oleh Yesus ketika hari sengsara. Menjelang kematiannya, dia berseru, Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pernah berjanji. Kalau kita baca dari kitab Alkitab kita dari awal sampai akhir, Dia selalu berjanji tidak akan meninggalkan jika umatnya berpegang pada perjanjian. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan. Hanya manusia yang seringkali tidak menyadari, memilih meninggalkan Dia. Nah, ketika Yesus berseru Eloi, Eloi lama sabachthani, pada hari itulah dosa seluruh dunia harus Dia tanggung. Yang memisahkan kita dengan Allah kita, yang memisahkan kita dengan Tuhan kita, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi dosa yang membuat kita terpisah dengan Allah. Itulah sebabnya pada waktu Yesus di hari penderitaannya, Dia harus menanggung semuanya itu. Dia ditimpakan seluruh dosa dunia kepada Dia. Dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada hari itu Yesus dijadikan berdosa. Dia bukan pendosa, Dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi karena Allah mengasihi dunia ini, Allah mencintai dunia ini, maka dosa itu harus diperhitungkan. Dan Tuhan sendiri yang menanggung dosa itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi manusialah yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa contoh yang pagi hari ini kita bisa pelajari. Ada beberapa contoh yang pagi ini kita bisa renungkan, ya, bagaimana mereka ditinggalkan oleh Tuhan karena kesalahan mereka. Yang pertama, saya ambil contoh Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saul ini 2 kali berbuat kesalahan yang mengakibatkan rencana Allah di dalam kehidupan Saul terhenti. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Saul diperintahkan untuk membunuh Agag, orang Amalek, rakyat beserta semua yang ada, beserta semua yang harus ditumpas. Saya akan baca dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-13. Maaf, 1 Samuel pasal yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, ya. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 16 sampai ayat yang ke-23, tapi saya akan ambil dulu ayat 9. Dikatakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 16 dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah itu. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil dalam pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Israel, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu.
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak korban jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan ketegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Yang pertama kita bisa belajar dari Saul. Kenapa Saul ditinggalkan Tuhan? Kenapa rencana Tuhan yang begitu luar biasa itu tidak terjadi di dalam kehidupan Saul? Kita semua mengerti. Perjalanan kehidupan Saul ini adalah perjalanan kehidupan yang sulit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jatuh bangun Saul melawan musuh-musuhnya. Seharusnya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, Saul ini selalu menikmati kemenangan. Rencana Tuhan itu rencana kemenangan. Amin, saudara. Rencana Tuhan bukan rencana kegagalan. Rencana Tuhan bukan rencana kekalahan. Tetapi di dalam setiap pertempuran yang terjadi di dalam kehidupan Saul, Saul banyak mengalami kekalahan karena Allah meninggalkan dia. Allah meninggalkan Saul. Kesalahan dia ketika dia melihat Agag, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang harusnya ditumpas, yang harusnya dibunuh, tapi dia khususkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti di dalam kesimpulan kita akan ulas sedikit, ya, kita akan simpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika menghadapi orang Filistin, Samuel berkata kepada Saul, tunggu aku 7 hari. Setelah 7 hari aku akan datang dan aku akan meminta kasih karunia Tuhan mempersembahkan korban bakaran. Ketika perang dimulai, saudara yang dikasihi Tuhan, di hari keberapa tidak dicatat di sana. Tetapi musuh kelihatan begitu luar biasa, musuh kelihatan begitu besar, sehingga rakyat mulai berserak-serak meninggalkan Saul, lari ke kemahnya masing-masing. Belum waktunya 7 hari, Saul menanti-nanti, mana Samuel kok gak datang-datang. Sehingga di hari yang ke-7 Saul frustasi berat. Dan akhirnya dia persembahkan korban untuk Tuhan, memohon belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu dia mempersembahkan korban, datanglah Samuel. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin, saudaraku. Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong. Dan rencananya ya dan amin, dia pasti. Tapi pada waktu itu Saul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia melihat kenyataan. Nyatanya Samuel belum datang. Nyatanya rakyat mulai meninggalkan dia. Ketakutan mulai terjadi. Dia ambil bagian yang bukan harusnya dia kerjakan. Dan disitulah Tuhan murka, Tuhan marah. Saudara bisa baca di dalam Fatsal yang ke-13 dari kitab 1 Samuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 kesalahan inilah yang mengakibatkan Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kesulitan-kesulitan terjadi. Apakah pada waktu orang Filistin itu berperang menyerang dia, itu bukan kesulitan? Itu kesulitan, tapi itu bukan ending, saudaraku. Karena endingnya ketika Samuel datang diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan korban, itulah endingnya. Dan itulah kemenangannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, yang pertama kita belajar dari Saul, kesalahan Saul sehingga Saul ditinggalkan Allahnya. Yang kedua kita belajar dari Salomo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun raja yang dimuliakan seperti Salomo. Tidak ada satu orang pun yang pernah didatangi Tuhan 2 kali face to face, bertatapan muka. Tapi di akhir kehidupan
memutuskan Tuhan meninggalkan dia. Dan pada waktu itu satu hal yang sangat menyakitkan terjadi. Israel harus dipecah menjadi dua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang akhirnya Salomo ditinggalkan Tuhan. Mengapa Salomo ditinggalkan Tuhan? Di masa-masa tua Salomo, Bapak Ibu saudara kasih firman Tuhan, Salomo mulai mengikuti apa yang istri-istrinya mau. Salomo mulai mengikuti apa yang gundit-gunditnya inginkan. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama, judul perikop ini adalah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya. Dulu saya tidak pernah bisa memahami kenapa ada orang sehebat Salomo memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, bisa jatuh, bisa meninggalkan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Sidon, Edom, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Rupa-rupanya cinta ini sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Rupa-rupanya cinta ini yang membuat kita harus memilih. Ya, pilih dia atau saya, pilih dia atau aku. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan pernah berkata, tidak mungkin seseorang mengabdi kepada kedua Tuhan. Ya, karena satu waktu dia akan mengasihi yang lain dan membenci yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi Salomo akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan karena cinta, karena asmara. Dia melihat wanita-wanita yang cantik, dia melihat perempuan-perempuan yang molek, dia melihat wanita-wanita yang menggairahkan, sehingga gairah cinta kepada Tuhan akhirnya tergeser. Gairah cinta kepada Tuhan akhirnya sirna. Di masa tuanya, ketika Salomo butuh teman, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kalau orang sudah tua sudah tidak lagi berpikir tentang nafsu. Kalau orang sudah tua itu yang dipikirkan tentang teman, ya, orang yang selalu ada di sampingnya, orang yang selalu menemani. Orang tua itu butuh teman. Kalau tidak ada teman bisa stres. Ya. Nah, demikian juga dengan Salomo. Tadi disebutkan di dalam ayat yang pertama, saudaraku, ya, dia mengambil orang Sidon, orang Het, orang Amori, ya, orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Salomo yang sudah mulai renta, Salomo yang sudah mulai tua, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan. Akhirnya Salomo tidak berdaya, Bapak Ibu, mengikuti. Dan inilah akibatnya. Ada satu kejadian yang luar biasa, Israel dikoyakkan. Yang ketika kita belajar dari Yoas, Yoas adalah raja Israel. Sedikit gambaran dari Yoas ini, Bapak Ibu Saudara. Yoas ini diambil oleh Yoyada ketika dia masih bayi. Pada waktu itu terjadi satu kudeta di dalam kerajaan Israel, dan semua keturunan raja ini dibunuh oleh Atalia. Ya, dibunuh semuanya keturunan raja. Atalia kepengen memerintah seorang diri. Memang orang yang dipenuhi dengan ambisi selalu menggeser orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, Imam Yoyada ini imam yang mengerti apa yang harusnya terjadi di dalam kerajaan. Dia ambil Yoas, saudaraku, disembunyikan di bait Allah.
Yoas dibimbing, Yoas ini dididik ya dengan jalan Tuhan sampai akhirnya dia mulai besar, dan ketika umur 6 tahun Yoas dijadikan raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yoas ini menjadi raja, dia terus dipimpin atau di-cover oleh Yehoyada, imam Tuhan. Dan pada waktu dia di-cover, saudaraku, dipimpin, didampingi oleh Yehoyada, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tetap beribadah kepada Allah. Bahkan dia bangun bait Allah kembali, dia perbaiki bait Allah kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika Yehoyada meninggal, inilah cerita baru yang terjadi ketika Yehoyada meninggal. Saya akan baca dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-24, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yehoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Jadi tadi sudah saya dasari bahwa ketika Yoas ini dari usia 6 tahun sampai dia menjadi raja, sampai dia dewasa, dia tetap mengikuti jalan Tuhan karena Yehoyada terus mengingatkan dia. Namun ketika Yehoyada meninggal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya Yoas ini seperti kuda lepas dari kandang. Yang biasanya diingatkan, yang biasanya dikontrol, saudaraku. Ya, perbuatan-perbuatannya, keputusan-keputusannya dikontrol. Saudara, ketika Yehoyada meninggal, dia seperti kuda lepas dari kandang. Dan pada waktu itu, pemimpin-pemimpin Yehuda, rakyat itu datang menyembah kepada dia. Disinilah satu kejadian di mana kemuliaan Allah itu tercuri oleh Yoas. Dia tidak lagi memberikan kemuliaan kepada Allah, tapi dia mulai menikmati kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. Dia mulai disanjung-sanjung. Oh, luar biasa, raja kita ini dahsyat, tidak ada yang kayak Yoas. Ini luar biasa, ini sudah kayak Tuhan sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kalau sudah disanjung, ya, orang kalau sudah dipuji, dipuja, saudaraku, ya, hati-hati. Di situ mulai manusiawi ini mulai berbicara, daging ini mulai berbicara. Daging itu paling senang dipuji, saudara. Ya kan? Kalau saudara ngomong, aduh Pak ini botak ya, itu bukan memuji, itu menghina. Ya, tapi itu sudah biasa kalau buat saya, saudaraku. Tapi kalau ada orang ngomong, waduh Pak Edi itu ganteng, kayak kelenteng gitu, saya malah bingung, saudaraku. Ganteng ini gitu kan. Ya puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang manusia seperti itu. Ya, bahkan ketika nabi-nabi yang diutus Tuhan mengingatkan Yoas, hei Yoas, itu tidak baik, itu tidak benar, dia mulai tidak mau mendengarkan. Sampai satu hari ada satu nabi namanya Zakaria, anak dari Yehoyada sendiri, mengingatkan kepada Yoas. Yoas tetap tidak bergeming. Sudah terlanjur bangga, terlanjur gagah, saudara. Dan saudara tahu, Zakaria akhirnya dibunuh oleh Yoas. Selesai. Dan pada waktu itu selesai semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Tetapi hamba-hambanya inilah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Yang keempat, kita bisa belajar dari Yudas Iskariot. Semua orang tahu cerita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara berpikir, kenapa orang yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus sendiri, kenapa ada orang yang setiap hari menikmati anugerah, menikmati kasih karunia, menikmati belas kasihan dari Tuhan, bisa menjual Tuhannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena cinta akan uang. Yudas ini yang dipikir cuma uang, duit, ya.
Setiap situasi yang bisa menghasilkan duit, dia pasti akan memperhitungkan itu dengan uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari terakhir ini ya, di mana orang mulai kesulitan untuk mencari barang, ada orang-orang yang dengan sengaja take advantage atau mengambil keuntungan dari sana. Waktu hand sanitizer mulai hilang dari pasaran, wah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari harga 80.000 naik jadi 100.000, naik jadi 110.000, naik jadi 120.000, sampai jadi 150.000. Luar biasa sekali. Bahkan ada orang-orang yang tega untuk menimbun. Ada beberapa orang yang ditangkap karena menimbun barang-barang yang dibutuhkan, menimbun masker, menimbun sterilisasi, ya, menimbun hal-hal yang saat ini hilang. Ambil keuntungan, semua dihitung dengan uang, semuanya diperhitungkan dengan uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di waktu-waktu dunia prihatin, ada orang-orang yang tega menimbun sembako, sementara orang lain membagi-bagikan sembako untuk meringankan beban. Kita mendengar ada salah satu pemilik warung atau toko sembako yang diberi penghargaan oleh pemerintah karena menolak orang memborong. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini orang yang sadar. Orang yang sadar bahwa hidup ini tidak melulu duit. Hidup ini tidak hanya uang, tapi hidup ini berbicara tentang bersosialisasi. Hidup ini berbicara tentang keperluan orang lain. Belum berpikir kepentingan Tuhan, baru kepentingan orang lain saja sudah tidak bisa mengikuti, saudara. Apalagi kepentingan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari 4 tokoh ini. Dan sekarang saya akan simpulkan kenapa Tuhan itu bisa meninggalkan Saul. Yang pertama, karena Saul mencemari mezbah Tuhan. Ketika Samuel mengatakan, jangan persembahkan korban, tunggu aku. Tapi akhirnya dia ambil itu. Berbicara tentang mezbah, yang pertama berbicara tentang hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah, mezbah Allah. Roma 12 ayat 2 ayat yang pertama dikatakan, tubuhmu, hidupmu adalah persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi berbicara tentang mezbah yang pertama, berbicara tentang mempersembahkan hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang mezbah, berbicara tentang pelayanan. Saul ditolak Tuhan bukan karena dia tidak melakukan yang baik. Orang melayani Tuhan, orang mempersembahkan korban untuk Tuhan itu baik. Ya. Ketika Samuel menegur Saul, Saul mengatakan, kambing domba tambun ini untuk korban kepada Tuhan. Bukankah itu baik, saudara? Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bukankah itu baik, saudara? Tapi kenapa Tuhan tidak mau? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu bukan bagian dari Saul, itu bagiannya Samuel. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa kita ini punya bagian di dalam pelayanan? Bahwa kita ini ditetapkan Tuhan ada di bagian-bagian. Kalau dalam tubuh Kristus itu digambarkan 1 Korintus pasal yang ke-12, kita tidak usah baca, saudaraku, tapi hanya garis besar saja. Dalam tubuh ini ada tangan, ada kaki. Tangan tidak akan pernah berbicara kepada kaki, aku tidak butuh engkau.
Dan mata juga tidak pernah berbicara kepada telinga, jangan ikut campur, itu urusanku. Tapi setiap bagian adalah punya fungsi masing-masing. Yang terpenting di sini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bagian kita apa di dalam pelayanan. Ketika kita tidak menyadari, maka sama halnya dengan kita memberontak kepada Tuhan. Pemberontakan itu sama dengan bertenung. Nah, itu dari Saul. Dari Salomo, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, ya, Salomo ini tidak menjaga kekudusan. Dia seorang raja. Kadang-kadang orang kalau sudah memiliki kuasa lupa. Kalau sudah berkuasa merasa bahwa semuanya sudah halal, saudara. Semuanya sudah oke. Terjadi toleransi. Tadi kita membaca tentang bangsa-bangsa itu. Tuhan tidak mau. Tuhan hanya mau untuk Salomo, orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara ingat ketika Daud juga jatuh di dalam dosa persalinan dengan Bathsheba. Dan itu satu penghinaan bagi Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kehidupan yang kudus. Ya. Di dalam kehidupan pernikahan pun Tuhan mau kudus. Ketika kekudusan itu tidak dipegang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sama dengan menghinakan Tuhan. Yang ketiga, tadi kita belajar dari Yoas. Yoas mulai mencuri kemuliaan Allah. Yang seharusnya semua penyembahan, pengagungan itu untuk Tuhan, tetapi dia nikmati untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya Tuhan pun meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biar tema pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, supaya kita tetap ada dalam naungan Tuhan, dan biar Tuhan saja yang menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Jangan mencintai uang lebih daripada Tuhan. Seperti Yudas yang akhirnya dia jatuh di dalam berbagai-bagai kesalahan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10 dikatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, biar ini menjadi satu renungan kita sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Yeremia. Dan jadikan perjamuan kudus ini satu peringatan akan kematian Kristus, akan sengsara Kristus, dan kita dilayakkan untuk menerima berkat-berkat kasih karunia Bapa kita yang di surga. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Nanti Pastor Yeri akan pimpin kita dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh merenungkan betapa Allah itu mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali manusia lupa meninggalkan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Ampuni kesalahan, ampuni dosa-dosa yang kami sadar tidak sadar sering dilakukan. Meteraikan firman-Mu Bapa dalam kehidupan masing-masing kami. Jadikan ini pengingat bagi setiap kami sampai kami kembali kepada Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Bapa di surga, hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Engkau sengsara, Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kami. Pagi ini Tuhan, dalam ibadah kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah yang telah Tuhan korbankan untuk kami manusia yang berdosa. Engkau terpaku di atas kayu salib menebus dosa kami. Izinkan kami bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Jemaat RBC yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah kami masing-masing yang menyaksikan kami secara live streaming Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan, layakkan hamba-Mu melayani perjamuan kudus pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama bagi Anda yang ada di rumah yang menyaksikan kami secara live streaming di Jemaat RBC, yang bertugas untuk membagi perjamuan adalah kepala keluarga. Jika tidak ada kepala keluarga, maka ibu, mama yang akan membagi perjamuan kudus pada pagi ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima, aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia mengatakan, dia memecahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah makan, Dia mengambil cawan dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Silakan mengambil cara hidupku yang Hidup ini
hal dengan lembut. Kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing bisa juga berdiri menandai bahwa kita sedang menikmati perjamuan Tuhan pada pagi ini. Biarlah saat-saat yang kusuk kita menikmatinya persekutuan kita dengan Bapa kita di surga. Saya menanti Bapak Ibu Saudara untuk membuka cup dari anggur perjamuan dan berdoalah secara pribadi. Berdoalah secara pribadi memohon anugerah Tuhan. Bapa, layakkan kami Tuhan Yesus. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita pun tidak memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang pun menutup mukanya terhadap dia, dan bagi dia kita pun dia tidak masuk hitungan. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Angkat roti melampaui kepala kita setinggi mungkin. Ini tanda penghormatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama dan mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita angkat anggur melampaui kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama dan mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
atas hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan, kalau kami tetap setia, kami sungguh-sungguh seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Penyertaan itu pasti sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bersama-sama bersatu hati untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami meminta kepadamu ya Bapa, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa kami. Amin. Kami meminta kepadamu, Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami, orang-orang yang duduk di pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati, menolong, memberi hikmat, memampukan ya Bapa, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, mengambil sikap-sikap yang tepat, kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat untuk menghadapi keadaan yang saat ini terjadi di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, supaya para pemimpin kami bisa mengayomi kami, bisa memberikan sesuatu yang baik sehingga masyarakat dapat menjadi tenang. Kami berdoa ya Tuhan, supaya apa-apa yang diputuskan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan mempertimbangkan banyak hal. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati para tenaga medis, memberi kekuatan ekstra, memberikan mereka kesehatan yang baik, hati yang tenang, hati yang percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan menjaga hidup mereka. Tuhan, Kau memberkati sehingga para tenaga medis yang ada di barisan paling depan untuk merawat orang-orang yang menderita sakit corona, Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan, beri hati yang sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk para penderita yang saat ini sudah sakit dan ada di rumah sakit, maupun yang ada sedang mengisolasi diri di rumah masing-masing. Tuhan, kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan pada tubuhnya, memberikan kesembuhan itu. Kami akan melihat ya Tuhan, bahwa orang-orang yang saat ini sedang menderita pun akan mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat, supaya masyarakat bersama-sama saling mendukung, saling mengerti, saling menjaga Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak baik, tetapi kata-kata yang baik, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Karena kami percaya ya Tuhan, badai ini pasti akan segera berlalu. Biarlah setiap masyarakat yang ada dapat saling berbagi, tidak menjadi tidak mau tahu, tetapi biarlah Tuhan yang menggerakkan hati setiap anggota masyarakat, sehingga masing-masing dapat memberikan bantuan satu dengan yang lain menurut kemampuan masing-masing. Kami percaya Tuhan, meskipun keadaannya sepertinya tidak baik, tetapi ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin kerjakan bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada-Mu bahwa Engkau mengasihi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ini semua. Kami tetap meminta, biarlah damai sejahtera kasih sayang Tuhan itu ada di dalam bangsa kami ini. Tidak ada lagi pertengkaran, yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, keinginan untuk saling menolong, saling menjaga. Itu yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan. Biarlah kami semua yang saat-saat ini sedang mengalami masalah, Tuhan Kau beri kekuatan kepada kami, supaya kami tidak menyerah, tetapi kami memandang kepada Tuhan saja, Allah yang memiliki hidup kami. Beri kami kekuatan Tuhan, supaya kami tetap pasrah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun sekalipun yang ada di hadapan kami sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi kalau kami percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kesehatan yang baik untuk kami semua. Lindungi kami Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Meskipun masa-masa ini cukup sukar, tetapi biarlah berkat Tuhan itu terus ada di dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
hadir di gereja ini, di ruangan ini, mari berdiri bersama-sama dan angkat kedua belah tangan kita. Ataupun Anda yang ada di rumah, tengadahkan tanganmu ke atas, memohon berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah, demikianlah hidupmu dilimpahi berkat Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan menjemput kita semua. Demi nama Tuhan kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Saya serahkan kepada Sang Ika. Selamat siang semua. RBC, saya mau menginfokan tentang tata ibadah streaming untuk minggu depan. Untuk besok minggu tanggal 12 ibadah minggu pukul 7 live streaming di Facebook Pastor Yeremia Kismanto. Lalu untuk tata ibadah jangan lupa menggunakan baju yang rapi karena kita akan menghadap Tuhan. Lalu untuk jemaat juga harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, sama mengikuti doa berkat. Juga untuk persembahan dan persepuluhan yang kemarin belum, kami dari pengurus RBC menginfokan untuk melalui transfer di akun RBC BCA dengan nomor rekening 24608397711 atas nama Pastor Yeremia atau Yeremia Wismanto atau Susanti Handayani. Untuk persembahan dan persepuluhan nantinya kita dari pengurus nanti akan print di bank. Untuk info persepuluhan ketika kita akan kirim transfer itu ada namanya referensi, bisa dimasukkan kode nama atau apa. Untuk persepuluhan kalau ditulis persepuluhan, kalau memang nggak mau ditulis kode, nanti kita akan mencantumkan NN. Yang mau mencantumkan dari persepuluhan script nama. Untuk persembahan untuk tidak dicantumkan tidak apa-apa. Lalu sekian info